besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan sendiri beberapa cuplikan yang disampaikan oleh Khatib Am PBNU, yaitu Kiai Haji Said Asrori, yang menyampaikan beberapa pelanggaran Habib Lutfi bin Yahya terkait Jatman, ya, termasuk bagaimana upaya Habib Lutfi bin Yahya untuk mengeluarkan Jatman dari Banom Nahdlatul Ulama. Mari kita simak video selengkapnya, ya, agar kita tidak gagal paham. Mari simak sampai selesai. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, penting juga untuk diungkapkan di sini bahwa PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH MKN itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019 berdasar permintaan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi, yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum, Rois Am, dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akte notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Adanya dokumen resmi berupa akta notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau disebut Jatman, yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum yang sah Kongres hari ini. Bapak, Ibu, para alim, para kiai, demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, amin. Dan kongres ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berkah untuk kita semua dan untuk NU dan Indonesia.
pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalid Stakuf dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said Husni menerima kunjungan silaturahim serombongan mursyid Torekoh dan beberapa pengurus Idarah Wusto Jatman yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, salah seorang majelis Iftah wal Irsyad Idarah Aliyah Jatman. Pada intinya para mursyid tersebut menyampaikan keprihatinan atas kondisi Idarah Aliyah Jatman yang sudah kadaluarsa dan tidak kunjung menyelenggarakan muktamar. Oleh karena itu para mursyid memohon kepada PBNU agar mengambil alih pelaksanaan muktamar Jatman atau Jatman agar dapat segera dipilih kepemimpinan yang baru untuk menggerakkan kembali roda organisasi yang sudah lama stagnan atau berhenti. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar diselenggarakan suatu forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Idarah Wusto dan perwakilan dari Idarah Aliyah Jatman masa hikmah 2018-2023 untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar, mencari solusi terbaik yang bisa disepakati bersama. Maka dengan difasilitasi oleh PBNU, forum silaturahim yang disarankan oleh Ketua PBNU itu telah terlaksana pada tanggal 19 September 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertempat di Hotel Bumi Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa Mustafa dan Wakil Sekjen PBNU Haji Lukman Hakim, serta dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan Idarah Wusto. Habib Lutfi bin Yahya yang juga diundang sebagai Wakil Idarah Jatman masa hikmah tidak dapat hadir pada pertemuan di Surabaya tersebut. Forum tersebut selanjutnya sejatinya merupakan pertemuan informal dan tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan formal. Tapi setidak-tidaknya diharapkan bisa menjembatani perbedaan pandangan dan membangun kesamaan persepsi tentang upaya untuk mengatasi stagnasi kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Namun harapan itu rupanya belum bisa terwujud. Memang benar pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024 Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idarah Aliyah Jatman, yaitu Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idarah Jatman masa hikmah 2023 perlu diperbaharui, bahwa Rois Am pun menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa hikmah kepengurusan Idarah Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi, tidak resmi dari organisasi, dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selain itu, sekalipun surat tersebut tertanggal 18 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi,
ada tapi dianggap tidak ada. Karena ini tidak ada tanda tangan yang lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 20 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, bahwa PBNU dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap badan otonom tingkat pusat. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 yang kemudian ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 08 PBNU titik 01 garis miring A angka Romawi 2 titik 01 titik 33 garis miring 99 garis miring 10 garis miring 2024 tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan forum permusyawaratan Kongres Jatman, PBNU menunjuk satu kepanitraan yang ditetapkan dengan surat keputusan PBNU nomor 301 dan selanjutnya tertanggal 3 Desember 2024 yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Jatman dengan sebaik-baiknya. Itu Jatman, itu baru belakangan kita temukan, ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU dengan akte notaris sendiri. 2019, dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, tidak tahu apa Idaroh Su'ubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan Sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi-kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan kongres. Nah, sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu tidak boleh. Wong ini satu ini. Gitu. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah kalau soal komunikasi kita sudah jalankan, soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola. Dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman, dan lain sebagainya, ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Oke, terima kasih saudaraku, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya.
Dari video ini kita bisa lihat ya, kita bisa mencermati, kita bisa memahami bahwasanya apa yang anggapan kita terhadap Habib Lutfi yang selama ini ternyata ya hanya sebuah upaya untuk apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka atau pengikut-pengikut mereka untuk membesarkan nama baik Habib Lutfi yang dianggap sebagai wali dan lain sebagainya. Padahal melihat dari sini tidak mungkin seorang wali yang begitu serakah ya, kita lihat begitu ya, bisa kita lihat begitu serakahnya ya, begitu ketika memimpin Nahdlatul Ulama, memimpin Banom Nahdlatul Ulama, Jatman saja membuat keputusan-keputusan yang sangat kontroversial ya, yang telah kita ketahui bersama, tadi telah dibacakan oleh Kiai Said Asrori ya, upaya beliau untuk mendirikan perkumpulan sendiri pada tahun 2019 ya, perkumpulan ahli thariqah ya. Bukan, padahal beliau ada di pimpinan Jatman. Harusnya bagaimana menjaga Jatman ini agar tetap eksis ya, bisa membantu membesarkan Nahdlatul Ulama, tapi malah aneh ya. Kita juga melihat bagaimana ketika Habib Lutfi ada polemik nasab, seharusnya polemik di bukan nasab ya, di Jatman ini, ketika ada inisiasi untuk pertemuan di musyawarah di Surabaya itu, harusnya kalau memang beliau itu orangnya seperti yang diglorifikasikan selama ini sebagai orang yang nasionalis, yang cinta NKRI, cinta kedamaian, yang tidak ada upaya untuk memecah belah seperti pidato-pidato yang selama ini yang disampaikan. Beliau juga mengatakan bahwa ada upaya mengadu domba antara Kiai dan Habaib. Justru beliau ini yang mengadu domba, yang memecah belah ya, memecah belah warga NU. Untuk akhirnya pasti ada pengikut Habib Lutfi dan ada pengikut yang masih tetap setia di organisasi PBNU. Siapa yang memecah belah? Ya tetap beliau. Kalau beliau berlapang dada, harusnya hadir di Surabaya itu untuk menyelesaikan masalah Jatman ini. Ya, karena beliau yang bertanggung jawab gitu. Tapi kenapa tidak hadir? Justru ceramah-ceramahnya kesini juga masih menyebutkan bahwasanya ada upaya-upaya memecah belah warga Nahdlatul Ulama yang selama ini ceramah-ceramahnya hanya bodong saja, berarti tidak diaplikasikan, hanya omong doang, hanya omong doang, tidak bisa dibuktikan dari perilaku dan tingkah-tingkahnya. Yang juga selama ini diduga pemalsuan makam, yang selama ini juga dugaannya mengarah kepada beliau semua. Dan klarifikasi dari beliau bagaimana itu juga tidak ada. Ya, mengenai KRT Sumodiningrat yang dipalsukan ya, itu pun ada bukti bahwa beliau yang bertanda tangan tentang KRT Sumodiningrat itu, ada video-video yang beredar juga seperti itu. Inilah harusnya kita paham ya. Kita paham siapa Habib Lutfi yang sebenarnya. Oleh karenanya sangat klop ya kalau perilaku watak beliau yang seperti itu. Ya wajar kalau nasabnya ternyata DNA-nya juga GM201, yaitu mengarah ke Yahudi. Ya tidak aneh, akhirnya tidak kaget kita. Akhirnya makanya oleh karena itu, wahai bangsa warga negara kita pribumi, warga pribumi negara ini, kita harus paham siapa orang-orang dari Yaman ini. Ternyata berbahaya ketika dipercaya untuk memangku sebuah jabatan yang serius. Oleh karenanya pernah juga disampaikan oleh Kiai Halwani bahwa kata beliau ya, ada beberapa video yang mengatakan bahwasanya dulu demi untuk menjegal Habib Lutfi jangan sampai menjadi Rois Am, itu Kiai Sahal sempat rela menggelontorkan atau berkorban uang 2M katanya ya. Nah ini karena apa? Khawatir karena Habib Lutfi ini khawatir akan merusak tatanan keorganisasian atau apa ya, Allah alam bisawab. Yang jelas ya seperti itulah video yang beredar yang kita bisa pahami semuanya. Oke saudaraku sekalian, semoga Nahdlatul Ulama senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Di ini semoga lancar sampai selesai acara Kongres Jatman di Donor Hutan ini. Dan juga KTPA menyampaikan bahwasanya jika nanti ada kongres atau muktamar yang mengatasnamakan Jatman, maka itu ilegal dan tidak sah ya, karena yang sah
yang diadakan oleh PBNU di Dorohudan ini. Ini di Solo ya, di Boyolali ini di Solo ya, nggak salah. Ya ini sekarang inilah, oleh karena itu semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita semua, menjaga negara kita NKRI ya, Nahdlatul Ulama, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memanfaatkan situasi, kondisi hanya demi untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.